Salam pendidikan. Izinkan saya untuk membacakan kisah narasi setelah 3 tahun menjadi guru penggerak sebagai demonstrasi kontekstual. Saya, Yusuf Fajar Wicaksono. Merefleksi diri saya seandainya saya telah duduk sebagai guru penggerak dalam 3 tahun. Narasi ini adalah penggambaran saya yang akan saya usahakan dengan dasar perilaku, karakter, dan pemikiran tentang saya sendiri. Saya adalah seorang guru penggerak di SD Negeri 1 Selojari, Kecamatan Kelambu. Saya seorang yang mengikuti arus, tidak berambisi dan rendah hati dalam keseharian. Saya tetap murah senyum seperti biasa. Saya ingin terus dapat bergaul dengan siapapun, karena saya ingin bisa menyesuaikan diri dimanapun dan kapanpun saya berada. Saya merasa menjadi seorang yang gemar menganalisis sesuatu. Saya dikenal sebagai orang yang sedikit lambat dalam berpikir. Tidak jarang, saya meminta rekan untuk menjelaskan ulang penjelasannya. Saya memahami maksud, sekaligus menganalisis dalam waktu bersamaan. Karena saya meyakini akan ada hal positif dan negatif yang timbul. Dalam pembelajaran di kelas, saya juga gemar menganalisis kondisi siswa terlebih dahulu. Saya tidak pandai dalam mengawali dari sebuah perencanaan. Saya ingin mengenal karakteristik dasar, peta hubungan masing-masing siswa, tingkatan kemampuan siswa, dan potensi murid saya. Saya ingin mengamati dan berjalan sesuai arus dalam periode tertentu. Jika dalam pembelajaran cukup bagi saya untuk menganalisis 2-3 jam atau 1 hari efektif, saya berkeyakinan bahwa saya gemar merefleksi dari setiap hal yang saya temui. Kegemaran saya menganalisis hingga merefleksi ini saya terapkan dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran di kelas saya dikenal pembelajaran yang menyenangkan dan minim tuntutan. Saya dikenal sebagai guru yang mengajar dengan lintas interaksi dalam kelas. Saya ingin membuat model pembelajaran berjalan dengan teknik variasi. Saya dikenal sebagai guru yang cerdas dalam mengelola kelas berdiferensiasi tanpa diskriminasi. Saya rutin menuliskan refleksi saya di setiap hari akhir pembelajaran, sehingga refleksi yang saya tuliskan akan menjadi bahan pertimbangan untuk mencari bahan referensi secara mandiri. Bagi saya, motivasi untuk mandiri akan muncul jika tantangan dari refleksi jelas. Nilai kemandirian ini membutuhkan konsistensi yang telah saya bangun bertahap dari awal proses guru penggerak. Kemandirian yang saya lakukan merupakan proses lanjutan dari kegemaran saya merefleksikan pembelajaran. Pada awalnya, saya guru yang sulit berinovasi. Setelah bertemu dengan rekan-rekan CGP, saya mempunyai banyak referensi sebagai inovasi. Sebagai bahan untuk berinovasi ini, banyak didapatkan dari platform PGP, Instagram, TikTok, dan YouTube. Kemudian, saya olah menjadi inovasi yang disetting sesuai dengan refleksi dan karakteristik peserta didik saya. Dari narasi yang bertahap ini, saya juga dikenal sebagai guru yang kaya inovasi. Praktek pembelajaran yang inovatif perlu untuk dipertimbangkan secara matang sesuai karakteristik peserta didik, sarana prasarana sekolah, dan tujuan pembelajaran. Saya adalah guru yang belum berpengalaman. Di samping usia saya yang paling muda di sekolah, saya adalah perantauan yang masih banyak hal-hal yang perlu saya pelajari dari rekan-rekan. Maka dari itu, saya sering berkolaborasi dengan teman sejawat. Hal ini dilakukan untuk menumbuhkan jiwa sosial sesama rekan kerja, memperkaya interaksi positif, membuat iklim suasana kerja menjadi kondusif, mempererat kerukunan, dan menumbuhkan kebersamaan. Kolaborasi ini dapat dibangun dengan interaksi perencanaan pembelajaran,
yang berisi bahan inovatif untuk bahan berbagi dan belajar bersama. Seluruh rangkaian yang telah saya lakukan akan menjadi rancangan pembelajaran di kelas yang siap dilaksanakan. Hal itu saya lakukan sebagai cerminan diri saya untuk berpihak pada murid. Dari kegiatan reflektif hingga tergerak mandiri untuk berinovasi dan berkolaborasi, semua yang saya lakukan dalam rangka berpihak pada murid. Dari siklus yang saya alami, saya telah terbiasa bergerak dan tergerak secara konsisten. Pada rangkaian keseharian saya di kelas, saya sering mendapatkan gagasan yang luar biasa dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Suhitno, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar. Bapak Kepala Sekolah telah lama mengupayakan kegiatan budaya sekolah. Pada hari Senin sekolah kami mengadakan upacara bendera. Hari Rabu diadakan sholat duha. Hari Jumat dilaksanakan kegiatan Asmaul Husna dan mengaji. Dan hari Sabtu mengadakan kegiatan senam bersama. Saya mencoba untuk mengusulkan bahwa hari Selasa penguatan nasionalisme dengan mengajarkan lagu-lagu nasional, dan hari Kamis literasi serempak. Kegiatan budaya sekolah telah dilaksanakan dan berjalan dengan baik. Hal-hal yang menjadi persoalan kami musyawarahkan agar kegiatan bisa bervariasi dan tidak menjenuhkan. Kegiatan budaya sekolah juga merupakan kegiatan yang sangat strategis dalam menguatkan visi dan misi sekolah. Saya sering menjadi pemandu dalam menguatkan visi dan misi sekolah. Bersama Bapak Kepala Sekolah, di hadapan semua siswa, sering memimpin dan menguatkan visi dan misi sekolah yang sejalan dengan profil pelajar Pancasila. Dalam kegiatan budaya sekolah penting untuk membudayakan kedisiplinan diri saya untuk tertib sejalan. Dari disiplin waktu, seragam, dan penampilan. Karena kegiatan budaya sekolah menurut saya menjadi kegiatan yang kompleks bagi murid untuk meniru Bapak Ibu guru. Kegiatan ini juga menjadi branding sekolah karena masyarakat melihat secara langsung kegiatan di sekolah. Kegiatan budaya sekolah juga merupakan kegiatan yang sangat strategis dalam menguatkan visi dan misi sekolah. Saya sering menjadi pemandu dalam menguatkan visi misi sekolah bersama Bapak Kepala Sekolah. Saya sering dimintai tolong membantu rekan-rekan mencetak format administrasi, tagihan aset sekolah, dan survei-survei dalam form tertentu. Dalam pelibatan IT, saya membantu operator sekolah, Bapak Imam Ghazali, PDSD. Beliau adalah operator sekolah senior yang telah lama dalam mengelola data pokok sekolah. Saya belajar banyak dari beliau tentang tagihan-tagihan korwil dan surat permintaan. Saya perlu mengerti sebagai wujud kepedulian saya kepada sekolah, memiliki sekolah adalah hal penting bagi saya untuk menumbuhkan motivasi dalam berkarya. Saya gemar dalam berkegiatan pramuka. Saya mendapatkan amanah sebagai pembina pramuka di sekolah. Kegiatan pramuka telah berjalan setiap Jumat sore. Saya berharap dengan kegiatan pramuka, saya dapat menuntun karakter siswa dalam kesehariannya. Saya berkeyakinan bahwa pramuka dapat membentuk kemandirian dan kecakapan siswa. Pramuka juga membuat saya dalam berinovasi dalam pembelajaran. Pramuka dapat menjadi sarana dalam menebalkan laku, berjalan dengan wirasa dan wiraga. Melalui pramuka, saya juga mendapatkan kesempatan untuk membantu pengurus warti pramuka. Saya sudah 3 tahun menjadi pengurus kelompok kerja guru daerah. Saya banyak belajar dan mendapatkan ilmu dalam menjadi pengurus KKB. Ilmu yang saya dapatkan, saya sering berkolaborasi dengan rekan guru di sekolah. Di sekolah lingkungan desa atau kecamatan, rekan CGP dalam suatu kecamatan, dan rekan lainnya.
Saya berkeyakinan bahwa kolaborasi adalah hal berharga untuk memacu diri agar menjadi lebih baik. Kolaborasi adalah sumber ilmu dan sumber belajar. Kolaborasi merupakan pilar untuk menuju kesuksesan. Berikut saya paparkan jadwal aktivitas sehari-hari saya sebagai guru penggerak yang telah berjalan 3 tahun. Dimulai dari penguatan perencanaan ketika tiba di sekolah, dilanjutkan oleh pelaksanaan kegiatan budaya sekolah dengan variasi berbeda dari hari Senin sampai Sabtu. Dari Senin ada upacara, Selasa nasionalisme, Rabu pelaksanaan sholat Jumat bersama, Kamis literasi serempak, Jumat mengaji bersama, dan Sabtu senam pagi. Sebelum memasuki pembelajaran, saya coba untuk berkolaborasi pagi menjelang pembelajaran. Ini akan membantu saya untuk membangun kepercayaan diri ketika mengajar. Dilanjutkan dengan pembelajaran intrakurikuler khusus hari Sabtu dan pembelajaran ekstrakurikuler P5. Setelah pembelajaran, saya biasakan dengan penilaian. Jadwal Sabtu untuk pembelajaran P5 biasakan diri untuk langsung mengisi jurnal P5. Pada sesi ba'da zuhur, saya akan mencoba untuk merefleksikan kegiatan saya sampai siang. Masuk pada hari Sabtu, refleksi P5. Dilanjutkan di sesi siang pukul 13.00, saya coba untuk berkolaborasi baik dengan rekan sejawat yang masih di sekolah maupun rekan-rekan maya atau teman-teman melalui grup WhatsApp. Kemudian sesi berikutnya adalah referensi inovasi. Setelah berkolaborasi tentu mendapatkan inovasi dari rekan-rekan dan mencocokkan ke dalam rencana pembelajaran. Mulai sesi siang pukul 2. Kemudian sesi malam saya akan usahakan biasa dengan kegiatan project. Apa itu kegiatan project? Saya menambahkan kegiatan project. Saya akan berkarya mengupload berbagai ilmu yang telah saya punyai di kanal YouTube saya. Saya telah rencanakan 3 tahun lalu. Saya belum mulai karena ada kegiatan CGP. Kanal sudah saya buat dan kini saya terus berkarya dalam kanal tersebut setelah saya lulus dari CGP. Saya juga mengupload karya CGP saya di kanal tersebut jika relevan dengan tema saya. Saya perlu mengeksplor hobi saya dalam bidang proyek ini. Hal ini menjadi penting bagi saya dalam mengembangkan keterampilan yang saya miliki. Begitulah kisah narasi saya setelah 3 tahun menjadi guru penggerak. Jika terdapat salah-salah kata, saya memohon maaf yang setulus-tulusnya. Dari saya, Yusuf Fajar Wicaksono, SPD, saya ucapkan terima kasih.